rencanamu, tak pernah luput dalam rencanamu. Ku mau selalu percaya, apapun yang ku rasa, kau baik di setiap masa. Nyanyikan bersama. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikanmu. Bersama. Tak pernah salah dalam perbuatanmu, Yes Lord. tak pernah lalai tepati janjimu, tak pernah gagal dalam rencanamu, tak pernah luput dalam rencanamu. Katakan, ku mau selalu percaya, apapun yang ku rasa, kau baik di setiap masa. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikanmu. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikanmu. We praise you Lord. Come on bersama-sama teriakan. Yesus Tuhan. Angkat tangan kita sama-sama, sini. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikanmu. Ku mau saksikan kebaikanmu. Ku mau saksikan kebaikanmu. Halo semua, welcome to Hattrick Alpha Mega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Mega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara kalian ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Mega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online. Sehingga kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Ibadah raya setiap hari Minggu di 2 kali ibadah jam 8 dan jam 10 pagi. Ajak keluarga, kawan, dan saudara kita untuk ibadah bersama. Teens Online Service bisa diakses setiap hari Minggu jam 7 pagi di YouTube Alpha Mega Church. Kalian bisa like, comment, share link kepada kawan dan saudara kalian. Itu saja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. Halo semuanya, seneng banget kita bisa ketemu lagi di Teens Online Service. Aku mau ngucapin welcome buat teman-teman yang mungkin
lama atau yang baru tuning in di Teens Online Service, welcome. Aku mau ngingetin lagi di Alpha Omega Church, kita semua nggak ada yang sempurna, tapi kita mau bersama-sama disempurnakan untuk menjadi pribadi lebih baik lagi dan semakin menyenangkan Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas tentang what God speak about serving. Apa yang Tuhan ajarkan atau apa yang Tuhan katakan tentang melayani. Nah, di sini aku mau tanya dulu nih sama teman-teman. Siapa yang kalau pulang sekolah atau pulang kerja itu hal pertama yang dicari adalah handphone. Nah, pasti seringkali ketika kita melakukan sesuatu, hal yang pertama kita cari adalah handphone. Nah, pasti kalian juga kan? Atau siapa yang pernah ngerasa kesel karena baterai HP kita itu tinggal 1% atau udah tinggal merah aja gitu, tapi ternyata chargernya ketinggalan. Nah, rasanya tuh pasti wah, duniaku ini mau kiamat gitu. Jadi dunia kita itu udah ada di handphone kita semuanya gitu. Kita nggak bisa apa-apa kalau baterai kita itu tinggal sedikit atau baterai kita habis. Nah, pasti kita kesel. Nah, coba bayangkan HP sekeren apapun kalau nggak ada charger baterainya, dia cuma jadi brick alias batu biasa gitu. Beda sama batu tipis sama batu kali. Nah, sama juga nih halnya kalau misalnya HP kita kesenggol terus jatuh, terus layarnya jadi mati, layarnya jadi pecah, maka itu pasti akan jadi expensive brick juga. Kalau udah rusak kayak gitu biasanya ya kita perlu untuk servis kan. Kita bawa ke tempat servis supaya HP kita bisa bener lagi. Nah, aku mau tanya nih sama teman-teman. Kata service atau melayani itu menurut kalian tuh identik dengan siapa ya? Kalau kata-kata melayani atau service. Nah, banyak anak muda itu mikir, service atau melayani itu buat orang-orang tua. Atau misalnya buat om-om atau buat tante-tante yang udah pensiun. Pokoknya orang-orang di atas kita gitu. Nah, kan aku masih muda, masa harus sibuk bersih-bersih gereja atau jadi guru sekolah minggu atau menjadi singer, WL dan lain sebagainya. Masa aku masih muda harus serving orang-orang yang ada di atasku sih? Nah, kadang-kadang kita mikir kayak gitu. Tapi tunggu dulu. Dalam dunia IT ada istilah service pack atau update. Nah, kalau HP atau laptop kita itu nggak diupdate, dia tuh pasti bakalan lemot, bahkan bisa crash, nggak bisa dibuat apa-apa. Begitu juga dalam hidup kita, tanpa service atau tanpa kita melayani, iman kita bisa crash di tengah jalan. Iman kita mungkin bisa goyah, kita nggak tahu arah kalau kita nggak melayani. Dan firman Tuhan hari ini mau membalik persepsi kita, melayani itu bukan tanda kelemahan atau ketuaan. Melayani adalah tanda kita sudah online dengan Tuhan. Melayani itu tanda kita sudah engage atau kita udah connect sama hadiratnya Tuhan. Nah, ada hal-hal yang bisa kita pelajari tentang melayani. Yang pertama adalah melayani itu adalah attitude, bukan activity. Sekali lagi, melayani itu attitude, bukan activity. Dan kita mau lihat di Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Di situ dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akui Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, teman-teman, kadang kita tuh punya gambaran melayani itu cuma sekedar kegiatan fisik. Kita bergerak, kita jadi pemain musik atau jadi petugas kolektor mungkin, atau yang nata-nata kursi, bersihin gereja, WL, singer, pemain musik atau yang lain sebagainya. Padahal bahasa aslinya melayani di bahasa Ibraninya adalah
avoda. Nah, kata melayani itu sama dengan bekerja atau beribadah. Intinya melayani itu merupakan sikap hati kita kepada Tuhan, bukan tentang kegiatan fisik. Aku cuman nyanyi, aku cuman main musik, aku cuman jalanin persembahan dan lain sebagainya, tetapi tentang sikap hati kita melayani siapa. Nah, bukan tentang aku masih muda, aku melayani orang-orang tua atau bahkan sebaliknya, tetapi sikap hati kita untuk melayani Tuhan yang besar karena Ia sudah terlebih dahulu melayani kita, anak-anaknya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, melayani itu kunci naik kelas. Sekali lagi, melayani itu kunci naik kelas. Di dalam Matius 20 ayat 26 sampai 28 di situ dikatakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Anak-anak muda zaman now pengen banget eksis gitu kan, pengen di follow di TikToknya, di Instagramnya, terus dia tuh pengen terkenal, pengen dikenal banyak orang. Nah, dia itu merasa keren kalau dia punya banyak followers di TikTok atau di Instagram gitu. Tapi di sini Yesus punya standar naik kelas yang radikal. Kalau mau jadi nomor 1, jadilah pelayan Tuhan. Nah, di mata dunia, presiden itu dilayani, artis dilayani. Semua orang itu mau untuk dilayani. Tetapi di sini Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa di mata Tuhan orang yang melayani adalah orang yang hebat. Jadi kita ingat bahwa kita melayani Tuhan yang besar dan Tuhan itu juga datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi Tuhan itu mau melayani anak-anaknya. Lalu yang ketiga, melayani itu strength atau kekuatan, bukan drain. Sekali lagi, melayani itu strength, bukan drain. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10 sampai 11 di situ dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika seorang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Nah, banyak anak muda yang takut melayani. Terus kepikiran, kalau aku terlibat dalam pelayanan, kalau aku melayani, nanti aku bakalan capek. Terus aku banyak tugas, terus banyak kegiatan, ini dan itu. Nanti waktuku jadi habis, aku nggak bisa manage waktuku. Yaudah deh, aku nggak usah pelayanan. Nah, ini perbedaan besar antara kerja dunia dan pelayanan rohani. Kalau kerja dunia, kita pasti pakai energi kita. Kita pasti bakalan capek, kita pasti bakalan ngerasain lelah. Tetapi pelayanan rohani itu beda. Pelayanan rohani itu seperti colokan listrik. Teman-teman tahu semua kan colokan listrik. Nah, ayat ini bilang melayani itu menggunakan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Artinya kita nggak bisa kasih daya ke orang lain kalau kita sendiri nggak nyambung sama stop kontaknya sorga. Jadi melayani itu bukan buang-buang energi, bukan sesuatu yang membuat kita capek. Melayani itu malah jadi nambah energi kita karena kita sedang dipakai Tuhan, karena kita sedang memakai kekuatannya Tuhan. Tuhan gak akan minta kita ngangkat beban sendirian, dia pasti akan ngasih kekuatannya kepada kita. So teman-teman, kalau teman-teman pengen untuk melayani, jangan pikirin kalau aku nantinya akan sibuk, aku gak bisa ngatur waktu dan lain sebagainya. Ketika Tuhan memilih kita untuk menjadi pelayan-pelayannya, percaya kalau Tuhan itu pasti akan memampukan kita untuk mengatur semuanya sehingga semuanya tuh bisa jadi baik, semuanya tuh berjalan baik. Nah,
Dari ketiga hal itu teman-teman, aku mau ingetin ada 3 poin yang bisa kita lakukan dan bisa kita mulai besok. Nah, yang pertama teman-teman, Tuhan gak minta kita itu langsung jadi pendeta atau kita tuh langsung jadi misionaris di Afrika atau dimanapun, yang pokoknya hal-hal yang gede-gede gitu. Tapi dia minta kita itu mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan di setiap hari-harinya. Nah, dimulai nih dari minggu ini atau teman-teman bisa mulai besok. Yang pertama ini adalah mulai dari rumah dulu. Nah, seringkali kita baik di gereja tapi di rumah itu kita balik jadi sifat aslinya kita atau monster gitu kan. Nah, aplikasinya adalah besok teman-teman bisa mulai melayani orang-orang yang ada di rumah. Misalnya mama atau papa, orang tua, kakak, adik, saudara yang ada di rumah. Mulailah melayani itu dari rumah, di orang tua kita. Misalnya bantu mama kita, bantu saudara kita yang mungkin lagi butuh bantuan, bantulah mereka gitu. Misal juga nih bangun pagi gitu tanpa dibangunin gitu kan, atau misalnya cuci piring itu inisiatif sendiri gitu kan tanpa disuruh. Nah, itu hal-hal kecil itu adalah service yang harum di hadapan Tuhan. Jadi sebelum kita melayani di tempat yang besar atau di gereja, layanilah dulu di rumah kita, yaitu orang-orang yang ada di rumah kita. Lalu yang kedua, saatnya unfollow diri sendiri. Nah, coba deh minggu ini jangan cari like manusia, tapi kita cari like-nya Tuhan. Apa sih yang Tuhan itu mau untuk setiap kita? Tuhan, aku melayani ini, Tuhan mau bikin aku jadi apa? Tuhan mau berbuat apa untuk kehidupanku? Dan Tuhan mau apa ketika aku melakukan hal-hal yang Tuhan pengen lakukan di hidupku? Jadi kurang-kurangilah atau bahkan jangan pikirin, wah aku harus disukain banyak orang, aku harus dapat like banyak dari banyak orang atau validasi lain dan sebagainya. Tapi kita cari dulu apa yang Tuhan suka di dalam hidup kita. Nah, aplikasinya misal nih di grup kelas atau di organisasi atau di tempat pekerjaan kita, mungkin jangan cari pujian gitu. Terus kita harus ngelakuin ini supaya kita kerjaku bagus gitu, dilihat orang bagus. Nah, kita mau redeem itu, kita mau kurang-kurangi pikiran itu dan bantulah mereka karena hati kita, bukan karena mau dipuji guru kita, teman kita, atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Bantulah mereka dengan tulus tanpa harus ada niatan untuk wah orang ini hebat, wah orang ini mau bantu, tanpa ada hal-hal yang bikin kita tervalidasi untuk jadi bikin kita tinggi gitu. Jadi itu, carilah apa yang Tuhan suka dalam setiap kehidupan kita. Lalu yang terakhir teman-teman, jangan jadi batu karang. Nah, ada anak-anak muda yang mau melayani tapi dia itu cuman sok sibuk atau sok dewasa. Terus dia kayak sok bisa sendiri gitu. Akhirnya dia jadi sombong karena aku bisa sendiri, karena aku hebat, karena aku sibuk, dewasa dan lain sebagainya. Nah, Alkitab bilang Tuhan menentang orang yang sombong tapi mengasihani orang yang rendah hati di dalam 1 Petrus 5 ayat 5. So teman-teman, ketika kita melayani Tuhan dan tergabung dalam pelayanan, jangan tinggi hati atau jangan merasa sombong. Wah, aku jadi hebat di pelayanan, terus aku jadi sibuk ini itu dan lain sebagainya. No, kita mau redeem pikiran itu, tapi kita mau belajar rendah hati. Nah, aplikasinya teman-teman, contoh nih di dalam keseharian kita, stop jadi orang yang nggak peduli dan selalu merasa bisa gitu ngelakuin sendiri. Aku hebat kok, aku bisa sendiri gitu. Nah, stop untuk melakukan seperti itu, melakukan semuanya sendiri, tapi mulailah untuk mencoba mau bekerja sama dengan orang lain dan melayani orang lain
Itu. Jadi teman-teman, yuk kita sama-sama belajar bantu orang-orang di sekitar kita dengan tulus. Kita mau bekerja sama dengan hati kita tanpa ada pujian-pujian dan lain sebagainya. Karena sekali lagi Tuhan sudah melayani kita terlebih dahulu, maka dari itu kita juga harus melayani Tuhan dan orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi teman-teman, aku mau ingetin ada 3 poin yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita untuk melayani. Yang pertama, mulailah dari rumah dulu. Yang kedua, saatnya unfollow diri sendiri tapi cari kesukaannya Tuhan. Lalu yang ketiga, jangan jadi batu karang. Jangan pakai kekuatan kita sendiri tapi pakai kekuatan Tuhan. So itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa menjadi berkat buat teman-teman dan bisa kita lakukan di keseharian kita. Yuk teman-teman, sebelum kita selesai, aku mau ajak teman-teman kita berdoa sama-sama dimanapun kita berada. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan, firman-Mu yang sudah mengingatkan kami Tuhan bahwa kami menjadi pelayan-pelayan-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ingatkan kami terus Tuhan bahwa melayani Engkau bukan sesuatu hal yang bikin kita sibuk, bukan bikin kita capek, tapi melayani Engkau adalah suatu kehormatan bagi kami Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami dan melayani kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, Engkau memberkati setiap kehidupan kami, apapun yang kami lakukan di dalam sekolah kami, di dalam pelayanan kami, pekerjaan kami, semuanya Tuhan, di dalam marketplace kami, kiranya Tuhan Engkau memberkati kami Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan terus membuat berhasil dan terus buat kami berbuah lebat Tuhan untuk menjadi serupa dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you everyone for tuning in. God bless you.